Sahabat mulia, dalam sesi ketiga soal bahasan budak dunia, kita bicara soal apa yang mesti kita lakukan untuk terhindar dari urusan ini. Tipsnya sangat sederhana. Jangan pernah masukkan urusan dunia dalam hati. Urusan dunia itu di tangan. Urusan harta, jabatan, kekuasaan, kekayaan, ketampanan, kecerdasan, itu di tangan. Yang di dalam hati cukuplah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menjadi sebuah nasihat terbaik. Kenapa? Sekali kita cinta dan mabok pada urusan dunia dan materi dan harta, maka kemudian akan membuat hati kita tidak tenang kalau tidak mendapatkannya. Maka kemudian akan menyiksa hidup kita. Kalaupun kita berusaha mendapatkannya, pasti kita akan lakukan dengan cara-cara yang dolim, yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala dan melanggar hukum negara. Dan siapapun yang melanggar hukum Allah dan hukum negara, pasti tidak akan tenang hidupnya. Pasti. Kenapa? Karena dia sudah berbuat dosa. Siapa yang berbuat dosa tidak akan tenang hidupnya. Pasti akan terbawa-bawa dalam kehidupan. Pasti akan tersiksa oleh dirinya. Pasti akan tersiksa oleh rasa bersalah yang dilakukan. Maka itu tipsnya sederhana. Kalau kita ingin sekali mencintai dunia dan ingin menjauhkan diri dan tidak ingin menjadi budak dunia, taruhlah kehidupan dunia dengan seluruh kenikmatan ini di tangan. Agar apa? Kalau hilang ya sudah, itu menjadi takdir Allah. Dia hanya menjadi alat, bukan tujuan. Harta ini menjadi alat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jabatan kekuasaan ini menjadi alat untuk mendapatkan keberkahan dan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan, ilmu yang ini dijadikan manfaat untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi tujuan. Dia hanya alat. Dengan begitu, rasa cinta kita akan urusan dunia itu hanya sekedar alat, bukan tujuan. Dia hanya akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba masukkan dia ke hati. Kalau masukkan dia ke hati, maka kita akan tersiksa selama-lamanya. Kita akan berorientasi tadi, bahwa semua harus bersumber materi, semua harus bersumber dari kenikmatan hidup, semua harus bersumber dari jabatan, kekuasaan, semua harus bersumber dari kenikmatan, dan lainnya yang berorientasi dengan uang, materi, dan sebagainya. Dan kemudian membuat kelelahan kita pada urusan dunia, mengejar sesuatu yang tidak habis-habisnya. Karena itu, baliklah kepada agama agar Allah menanamkan rasa tenang kepada kita. Allah sudah berjanji, allazina amanu tatmainul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya tenang banget dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tipsnya adalah itu. Taruh urusan dunia ini di tangan, bukan di hati. Lalu perbaiki agama, beralih kepada kehidupan dengan mengutamakan kehidupan agama ini, mempraktekkan agama, agar kemudian Allah tanamkan rasa tenang dalam kehidupan kita. Jauhi perbuatan dosa, agar Allah isi hati kita dengan penuh kenikmatan hidup. Tidak ada rasa takut dan lainnya. Itu akan menjadikan kehidupan kita begitu nikmat. Maka sahabat mulia rahimakumullah, di tengah kehidupan modern yang sangat dahsyat yang kita lihat di sosial media, Masya Allah, terbingung-bingung kita dengan bagaimana manusia mengejar harta, menikmati hidup flexing yang dahsyat, unlimited flexingnya. Mari kita kembali kepada kehidupan dan kenyataan, bahwa sehebat-hebat gelar apa kita ini, punya titel depan belakang luar biasa, pangkat, kehormatan, jabatan, kita pasti almarhum. Itu yang paling akhir. Kita punya semua yang kita miliki, apa segala macam, ini pasti berakhir. Dengan mengembalikan kehidupan kita pada rasionalitas itu, maka kita kemudian akan berada pada jalur yang benar, yaitu hanya menjadikan dunia ini tempat singgah. Seluruh yang terjadi di sini adalah alat, bukan tujuan. Karena kita akan pulang kampung, ke kampung kita, kekal dan abadi, ke akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang kita bawa kecuali amal soleh dan iman pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas atensinya.
Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung pada urusan dunia, dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sejahtera di hadapannya dengan kasih sayang dan ridho. Allahumma fil qamtarik usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.